Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamzah Sulaiman Al-Farisi, mahasiswa semester 2 Program Studi Teknologi Elektromedis Fakultas Teknik di Universitas Kediri. Di video kali ini saya sedang mengerjakan tugas mata kuliah Teknik Digital untuk subjek PMK 6, di mana dari tugasnya tadi membuat presentasi ya terkait materi perancangan finite state machine atau disingkat FSM pada sistem alarm monitoring pasien. Oke. Untuk pendahuluan atau latar belakang, di sini sistem digital modern menuntut mekanisme kendali yang mampu berpindah kondisi state secara struktur terprediksi dan bebas dari kesalahan logika. Finite State Machine (FSM) sendiri adalah model logika sekuensial yang mengatur perubahan kondisi sistem berdasarkan input tertentu, sehingga setiap transisi dapat dianalisis dan diverifikasi secara sistematis. Pada sistem monitoring pasien, keadaan transisi kondisi menjadi krusial. Pendekatan FSM sangat sesuai untuk diterapkan pada alarm klinis berbasis sistem digital. Terkait tujuan pembelajarannya, itu ada 6. Yang pertama, memahami konsep FSM, konsep dasar mesin status sehingga berhingga dalam sistem digital. Yang kedua, mengidentifikasi state, input, output. Ini menentukan elemen penyusun FSM pada studi kasus. Yang ketiga, membuat state diagram, memvisualisasikan alur transisi antara kondisi. Yang keempat, membuat state table, menyusun tabel transisi secara sistematis. Yang kelima, menentukan jenis FSM, membedakan model more dan melee. Yang keenam, menghubungkan FSM dengan aplikasi elektromedis, implementasi pada perangkat monitoring pasien. Selanjutnya, untuk pengertian finite state machine sendiri merupakan model logika sekuensial yang menggambarkan perilaku sistem sebagai sekumpulan kondisi state berhingga yang saling berpindah berdasarkan sinyal input. Itu terdiri dari 4 ya: state, kondisi sistem pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, input, sinyal atau kejadian pemicu perubahan. Yang ketiga, output, respon atau aksi yang dihasilkan sistem. Yang keempat, transisi, aturan perpindahan dari satu state ke state yang lain. Untuk alur FSM-nya yang sederhana seperti ini, jadi dimulai dari standby, monitoring, warning sampai alarm. Itu 4 pilar tadi ya: set, input, transisi, dan output. Sedangkan sistem alarm monitoring pasien sendiri, di sini studi kasus ini menerapkan FSM pada sistem alarm monitoring pasien, di mana sistem berpindah antar 4 kondisi utama sesuai dengan status kondisi pasien yang terpantau oleh sensor. S0 artinya standby, sistem dalam kondisi siaga, sensor belum aktif memantau. Sedangkan S1 monitoring, sensor aktif memantau parameter vital pasien secara normal. S2 yaitu warning, parameter pasien mendekati ambang batas tidak normal. Yang ketiga atau S3 itu alarm, kondisi kritis terdeteksi, buzzer dan alarm medis aktif. Untuk identifikasi state-nya sendiri, dari kode yang tadi S0, S1, S2, S3, ini state-nya standby. S0 penjelasan singkatnya sistem siaga, sensor belum aktif memantau pasien, menunggu perintah mulai atau start. Sedangkan S1 monitoring, sensor aktif membaca parameter vital pasien dalam kondisi normal, ditampilkan pada display. S2 itu warning, parameter pasien mendekati atau melewati ambang batas tertentu, LED peringatan menyala. Sedangkan alarm S3, kondisi kritis terdeteksi, alarm buzzer aktif untuk memberi peringatan tenaga medis segera. Input dan output sistem, perbedaannya untuk input ini terdiri dari 5 ya, itu ada start, normal, warning, critical, dan reset. Sedangkan outputnya itu ada 5 juga, yaitu sensor aktif, display monitoring,
LED warning, alarm buzzer, dan status indikator. Untuk state diagramnya itu dimulai dari standby atau start, lanjut ke monitoring atau warning, atau normal, selanjutnya masuk ke warning, lanjut lagi ke critical, dan outputnya alarm, terus di reset lagi. Oke. Untuk state table-nya ini ada sekitar 6 ya. Dari standby S0 itu di inputnya start, untuk next state-nya itu monitoring atau S1, untuk outputnya sensor aktif, display monitoring. Sedangkan monitoring S1 untuk current state-nya, untuk inputnya itu normal, next state-nya monitoring S1 juga, untuk outputnya display monitoring. Yang ketiga, current state monitoringnya S1, inputnya warning, next state-nya warning S2, dan outputnya LED warning status indikator. Yang keempat, warning S2, inputnya critical, next state-nya alarm, sedangkan outputnya alarm buzzer status indikator. Yang kelima, warning, untuk current state-nya inputnya normal, next state-nya monitoring, outputnya display monitoring. Sedangkan yang keenam, untuk current state-nya alarm, inputnya reset, next state-nya standby, dan outputnya sensor nonaktif status indikator. Untuk alur kerja sistemnya itu dimulai dari standby, lanjut ke monitoring, lanjut ke warning, alarm, dan reset. Reset mengembalikan sistem kondisi standby, maksudnya itu looping ya, atau berulang, membentuk siklus kerja berkelanjutan. Untuk perbandingan more dan melee, aspeknya ketergantungan output. Untuk more mesinnya bergantung pada state, melee mesinnya bergantung pada state dan input. Untuk aspek stabilan output, more mesin lebih stabil berubah saat state berubah, melee mesin itu dapat berubah lebih cepat mengikuti input. Sedangkan untuk aspek kelebihan, more mesin desain lebih sederhana dan aman dari noise, sedangkan dari mesin jumlah state cenderung lebih sedikit. Untuk aspek kekurangannya, more mesin respon sedikit lebih lambat, dan melee mesin rentan terhadap noise atau glitch input. Untuk more, output hanya berubah setelah transisi state selesai, cocok untuk sistem yang butuh output stabil. Sedangkan untuk melee, output bereaksi langsung terhadap input, lebih cepat namun berisiko terpengaruh delay sinyal. Selanjutnya untuk analisis pemilihan more mesin. Model more mesin dipilih sebagai basis perancangan FSM. Sistem alarm monitoring pada pasien dengan pertimbangan berikut, ada 4. Pertama, output lebih stabil. Output hanya bergantung pada state sehingga perubahan tampilan atau alarm terjadi secara konsisten. Nah, tahan terhadap noise sensor itu mengurangi risiko kesalahan pembacaan akibat draw atau noise sinyal sensor secara langsung. Yang ketiga, lebih aman untuk perangkat medis dikarenakan perilaku sistem lebih mudah diprediksi dan diverifikasi, penting untuk keselamatan pasien. Dan yang keempat, sesuai untuk sistem monitoring, struktur berbasis state cocok dengan sifat pemantauan kondisi pasien yang berkelanjutan. Untuk implementasi pada sistem elektromedis, konsep FSM yang telah dirancang dapat diperluas penerapan pada beberapa perangkat elektromedis yang membutuhkan pengendalian kondisi bertingkat. Contohnya para pasien monitor itu memantau parameter vital dan memicu alarm bertingkat. Infus pump mengatur state aliran infus, siap jalan, tersumbat, dan selesai. Ventilator mengendalikan mode bantuan nafas sesuai kondisi pasien. Sedangkan untuk inkubator bayi itu menjaga dan memantau suhu dengan status kendali otomatis. Kesimpulannya, FSM membantu sistem digital berpindah kondisi secara sistematis, terstruktur, dan mudah diverifikasi. Penerapan FSM meningkatkan keandalan sistem alarm monitoring pasien terhadap perubahan kondisi klinis.
Yang ketiga, more mesin menjadi pilihan tepat karena menghasilkan output yang lebih stabil dan aman bagi perangkat medis. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.